Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para pemirsa Siger TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang penuh berkah, yaitu suasana bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang satu permasalahan yang mungkin dianggap sepele atau ringan oleh sebagian orang, tapi sebenarnya cukup penting karena terkait dengan sah tidaknya puasa kita atau batal atau tidaknya puasa kita, yaitu permasalahan hukum masuknya air ke dalam telinga kita saat kita mandi di bulan Ramadan atau ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu dengan catatan masuknya ini tidak sengaja ya. Nah, untuk menjelaskan hukum masuknya air ke dalam telinga kita, apakah membatalkan atau tidak ketika mandi, perlu diperjelas terkait dengan mandi itu sendiri. Jika kita lihat jenis atau macam mandi berangkat dari adanya perintah agama secara khusus atau tidak, maka mandi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mandi yang memang diperintahkan secara khusus oleh agama kita, yaitu mandi wajib seperti mandi junub, dan mandi sunnah seperti mandi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Itu jenis mandi yang pertama, yaitu mandi yang memang ada perintah khusus dari agama. Kemudian jenis atau macam yang kedua adalah mandi yang tidak ada perintah secara khusus dari agama kita, yaitu seperti mandi kita untuk membersihkan diri kita atau untuk sekedar mendinginkan badan kita. Kita pulang dari kerja, dari kuliah, dari sekolah gitu ya. Kita terasa gerah dan kita ingin mandi. Nah, ini adalah mandi secara yang tidak ada perintah khusus dari agama. Walaupun ia baik tentunya. Nah, kalau kita sudah mengetahui pembagian mandi ini berangkat dari adanya perintah dan tidak adanya perintah ini, maka kita akan mudah mengetahui hukum masuknya air ke dalam telinga ketika kita mandi. Jika kita mandi jenis yang pertama, yaitu mandi wajib atau mandi sunnah, gitu ya, lalu tanpa sengaja air masuk ke dalam telinga kita, maka puasa kita tidak batal. Tapi dengan cara juga ya, ini jangan sampai ketika masuk atau setelah masuk kita keluarkan lagi dengan memasukkan air untuk mancing dia keluar. Nah, ini membatalkan puasa karena kita memasukkan yang kedua ini dengan sengaja. Kemudian adapun mandi yang jenis kedua atau macam yang kedua, yaitu mandi biasa. Nah, maka jika kita mandi lalu ada air masuk ke dalam telinga kita tanpa sengaja, maka ini tetap membatalkan puasa kita walaupun tidak sengaja. Ini sudah jelas di sini. Nah, tentu jangan sampai ada anggapan bahwa ini adalah kesimpulan ulama berangkat dari kira-kira atau tanpa ada dasar sama sekali. Tidak demikian. Ini dikiaskan kepada masalah wudhu. Nah, terkait dengan wudhu ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai di dalam sunan mereka. Ada seorang sahabat yang bernama Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya atau berkata, "Akhbirni anil wudu." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tata cara wudu. Rasulullah bersabda, "Asbiril wudu." Sempurnakanlah wudumu. Sempurnakan di sini adalah dengan melengkapi rukunnya, sunnahnya gitu ya. Kemudian wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah jari-jarimu. Nah, ketika kita wudhu, kita diperintahkan atau disunahkan untuk menyela-nyela jari-jari tangan kita dan jari-jari kaki kita. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, beliau bersabda, wabalir filistinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah, bermubalaghahlah gitu ya, dalam menghirup air dengan hidungmu. Illa antakuna shaiman, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Nah, ini poin belakang terakhir ini sangat penting. Ulama menyimpulkan hukum di sini. Jadi, ketika kita wudhu, kita bicara tentang wudhu dulu.
Ketika kita wudhu, kita diperintahkan atau disunahkan untuk menghirup air dengan hidung kita. Jika kita tidak berpuasa, kita disunahkan atau dianjurkan untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh berlebihan gitu ya dalam menghirup sampai kadang terasa sakit di ujung hidung kita. Nah, ini bagus karena secara kesehatan pun ada yang mengatakan ini bagus gitu ya. Tapi ketika kita puasa, maka menghirupnya tetap dianjurkan. Yang tidak dianjurkan adalah mubalaghah, bersungguh-sungguh sampai terasa sakit di atas. Karena apa? Dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi seandainya kita bermubalaghah tapi tidak ada yang terhirup, maka tidak batal puasanya ketika puasa. Tapi ketika kita mubalaghah sungguh-sungguh tadi, lalu ada yang masuk, ini puasa kita menjadi batal. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang mubalaghah ini di dalam puasa tidak diperintahkan. Nah, bagaimana kalau kita wudhu, kita menghirup tidak mubalaghah, tapi ada yang masuk? Ini tidak membatalkan. Nah, karena apa? Karena menghirup biasa, tidak sungguh-sungguh tadi, itu masih diperintahkan. Sehingga ketika tidak sengaja ada yang dihirup, tidak membatalkan. Beda ketika sudah bermubalaghah sungguh-sungguh. Ini tidak diperintahkan. Sehingga ketika ada yang masuk, itu jadi membatalkan. Nah, ini ditarik ke dalam masalah mandi tadi. Ya, sini jelas. Mandi kita ketika kita mandi wajib dan mandi sunnah itu diperintahkan. Nah, sehingga ketika ada yang masuk dalam telinga kita tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa kita. Nah, sedangkan mandi biasa untuk membersihkan diri saja atau mendinginkan badan itu tidak ada perintah khusus. Nah, sehingga ketika kita mandi itu ada yang masuk dalam telinga kita, maka membatalkan puasa kita. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita masih bisa tetap mandi, tetapi usahakan kalau bisa jangan kita siram kepala kita. Kita kalau mandi sebelum subuh atau malam nanti kepala kita siram dulu, nanti pas siang hari berangkat kerja atau pulang kerja kita baru siram badan kita. Nah, insya Allah itu sudah cukup atau bahkan lebih dari cukup gitu ya. Demikian permasalahan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.